Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis suatu kasus terkait penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan nomor putusan 05-PDTSUS-PKPU-2019-PN Niaga Jakarta Pusat. Hal ini bermula ketika pemohon PKPU yakni PT Global Solusi Komunikasi memohonkan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2018 dan didaftarkan pada tanggal 7 Januari 2019. Hal ini dilakukan oleh PT Global Solusi Komunikasi secara sukarela dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. PT Global Solusi Komunikasi selaku pemohon PKPU adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan. Pada tahun 2015, pemohon PKPU atau PT Global Solusi Komunikasi mengalami penurunan keuangan yang sangat drastis. Krisis keuangan yang dialami mereka disebabkan oleh banyaknya klien-klien yang beralih dan memilih untuk memasangkan iklan di media YouTube dibanding media televisi. Hal ini ditambah lagi dengan klien terbesar mereka yakni Evercross mengalami penurunan usaha yang cukup drastis juga. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya klien serta berkurangnya pemasukan bagi PT Global Solusi Komunikasi di mana bergerak di bidang jasa periklanan televisi. Krisis keuangan yang dialami oleh PT Global Solusi Komunikasi mengakibatkan mereka menghadapi berbagai hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam menjalankan proyek-proyek mereka. Sehingga dapat dikatakan PT Global Solusi Komunikasi lama-kelamaan dapat dinyatakan merugi, mengalami kerugian. Dan dalam menjalankan usahanya tersebut, dalam jasa periklanan, tentu saja PT Global Solusi Komunikasi tidak sendirian. Mereka bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang akhirnya disebutlah menjadi kreditur. Setelah diakumulasikan, jumlah total hutang dari PT Global Solusi Komunikasi terhadap beberapa pihak krediturnya mencapai hingga 11.232 juta rupiah. Bahkan PT Global Solusi Komunikasi juga mendapatkan surat somasi dari dua perusahaan televisi ternama, yaitu SCTV dan juga RCTI. Namun, hal tersebut tidak mengurungkan semangat dari PT Global Solusi Komunikasi untuk melunasi hutang-hutang mereka. Maka di samping hutang yang dimiliki PT Global Solusi Komunikasi, PT Global Solusi Komunikasi juga memiliki piutang juga nih sebesar 1.700.000.000 rupiah dari orang-orang yang berhutang kepada PT Global Solusi Komunikasi. Dan juga selain itu PT Global Solusi Komunikasi juga memiliki aset berupa mobil, inventaris kantor, terus juga dana perusahaan serta karyawan yang loyal. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2017, PT Global Solusi Komunikasi dinyatakan mengalami kerugian atau minus. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat PT Global Solusi Komunikasi untuk melunasi hutang-hutang mereka kepada para kreditur. Oleh karena PT Global Solusi Komunikasi telah memenuhi syarat untuk mengajukan PKPU sebagaimana ketentuan dalam pasal 222 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yakni memiliki lebih dari 2 kreditur dan juga memiliki hutang yang sudah jatuh tempo, maka PT Global Solusi Komunikasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melayangkan permohonan PKPU sesuai dengan daerah kedudukan debitur, yakni di Jakarta Barat, di mana tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jimmy Lizardo selaku direktur dari PT Global Solusi Komunikasi didampingi oleh advokatnya yakni Susanto SHMH dan beberapa rekan advokat lainnya dari kantor advokat KHS and Partner melayangkan permohonan PKPU tersebut. Dan Susanto SHMH juga menandatangani surat permohonan PKPU tersebut sebagaimana hal tersebut sudah memenuhi ketentuan dari pasal 224 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.
tentang kepailitan dan PKPU, bahwa karena PT Global Solusi Komunikasi telah terbukti tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sesuai waktu yang ditentukan di mana jatuh tempo, dan juga PT Global Solusi Komunikasi telah memenuhi seluruh persyaratan secara sederhana sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan juga karena pasal 8 secara mutatis mutandis berlaku juga untuk PKPU, maka PT Global Solusi Komunikasi dinyatakan dikabulkan permohonan PKPU-nya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa untuk penyelesaian dari proses penundaan kewajiban pembayaran hutang ini, maka berdasarkan pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Saudara Hastopo SHMH sebagai hakim pengawas, dan juga Saudara Herdian Nuryadin SHMH CLA menjadi pengurus yang akan mengurus proses PKPU dari PT Global Solusi Komunikasi. Kesimpulannya adalah, menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh PT Global Solusi Komunikasi sudah tepat dan mereka sudah beritikat baik untuk mengangsur dengan melayangkan PKPU tersebut, dan semua proses sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan, dan mereka tidak lari dari tanggung jawab. Mantap!